JUNACSH, MHDAL. Example pada 25 Februari dan 26 Februari 2020, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memenangkan gugatan perdata dalam kasus pencemaran lingkungan. Pengadilan mengabulkan dua gugatan perdata KLHK kepada perusahaan yang mencemari daerah aliran Sungai Citarum. Pengadilan Negeri Bel Bandung memutus Parit Kamarga Kurnia Textile Industri KKTI bersalah dan hukuman PN Jakarta Utara buat parit How Are You Indonesia HAYI. Perusahaan tekstil ini terbukti mencemari lingkungan hidup di AS Citarum dan dihukum membayar ganti rugi material sebesar RM16,263 miliar. Pada 25 Februari 2020, Majlis Hakim PMB Bandung mengabulkan gugatan KLHK terhadap KKTI. Perusahaan ini terbukti mencemari lingkungan hidup di lokasi KKTI di Jalan Cibaligo Kilometer 3 Liui Gajah, Desa Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat. Atas putusan ini, Majlis Hakim menghukum KKTI membayar ganti rugi material RM4.25 miliar, lebih rendah dari gugatan KLHK RM18.2 miliar. Pada 26 Februari 2020, Majlis Hakim PN Jakarta Utara diketuai Taufan Mandala dengan Hakim Anggota Agus Darwanta dan Agung Purbantoro menyatakan HAYI beralamat di Jalan Nanjung nombor 206, Kelurahan Ciberiam, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi terbukti mencemari lingkungan hidup di AS Citarum. Adapun, Majlis Hakim menghukum HAYI membayar ganti rugi RM12,013 miliar. Angka ini lebih rendah dari gugatan KLHK, RM12,198 miliar. Sumber, URL. Berdasarkan potongan kasus di atas, tanda seru, landasan yuridis. Sebelum mengajukan gugatan, sudah seharusnya kita mengetahui terlebih dahulu kualifikasi lingkup perkara kita hingga sistematika teknik-teknik dasar pembuatan gugatan. Dalam perkara perdata, kesalahan pengajuan gugatan akan berdampak sebagai niat ontvankelik verklaat, namun gugatan tidak dapat diterima hingga putusan gugatan ditolak. Untuk itu, kita harus mengetahui lebih dulu macam-macam gugatan hingga sistematika gugatan ini sendiri. Proses peradilan perdata, secara garis besar dilihat dari gugatan, terdiri atas gugatan sederhana, gugatan biasa, gugatan class action, gugatan legal standing dan gugatan citizen lawsuit. Namun, membahas tentang pokok gugatan dalam gugatan biasa. Gugatan biasa dalam peradilan perdata terdiri atas dua, iaitu gugatan wan prestasi dan gugatan perbuatan melanggar hukum. Perbezaan antara gugatan wan prestasi dengan gugatan perbuatan melanggar hukum, wan regmatic daat, terletak dari sumber perikatannya. 1. Dalam pasal 1233 KUPA dikatakan bahawa gugatan wan prestasi didasarkan pada perikatan yang lahir kerana suatu perjanjian, sedangkan 2. Gugatan perbuatan melanggar hukum didasarkan pada perikatan yang lahir kerana suatu ketentuan peraturan perundang-undangan. Unsur-unsur wan prestasi dan perbuatan melanggar hukum. Subekti 2020 menjelaskan bahawa seseorang dikatakan wan prestasi apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. 1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya. 2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan. 3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat. 4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Adapun gugatan perbuatan melanggar hukum didasarkan atas pasal 1365 KUPA yang berbunyi, tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu kerana kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Unsur-unsur gugatan, PMH merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, atau bertentangan dengan kesusilaan, atau dengan suatu keputusan dalam masyarakat perihal memperhatikan kepentingan orang lain. Unsur-unsur PMH sebagai berikut. 1. Adanya suatu perbuatan. 2. Perbuatan tersebut melawan hukum. 3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku. 4. Adanya kerugian bagi korban. 5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Pada pokoknya, permasalahan gugatan wan prestasi adalah pada pelanggaran terhadap suatu perjanjian, sedangkan PMH terletak pada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Surat gugatan yang dibuat haruslah memenuhi syarat-syarat pokok surat gugatan kerana kurangnya satu unsur saja akan berdampak besar terhadap putusan pengadilan berupa gugatan tidak dapat diterima hingga gugatan ditolak. Pasal 8 nombor 3 Reglement of the Burgerlijk Rechtsverdering RV menyebutkan suatu surat gugatan harus memuat setidaknya identitas para pihak, meliputi nama lengkap, alamat tempat tinggal, tanggal lahir, pekerjaan, agama, kewarganegaraan, jika perlu. Penyebutan pihak-pihak terlibat juga harus disertai posisinya masing-masing,
Misalnya, apakah bertindak sebagai penggugat, tergugat, pemohon atau termohon. Alasan-alasan gugatan fundamentum petendi atau posita meliputi uraian fakta hukum Catholic Kegronden dan uraian dasar hukum Rek Gronden. Tuntutan petitum terdiri atas tuntutan pokok, iaitu merupakan hal yang dituntutkan sebagaimana uraian pada posita. Tuntutan tambahan, iaitu tuntutan yang tidak berhubungan langsung dengan pokok perkara misalnya berupa pembebanan biaya perkara kepada tergugat, tuntutan untuk melaksanakan putusan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lanjutan, tuntutan moratua, doangsom dan sebagainya. Tuntutan subsidiar pengganti, hal ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi apabila tuntutan pokok dan tuntutan tambahan tidak dikabulkan oleh majlis hakim. Biasanya berbunyi X I